Halo semua, selamat jam segini. Hari ini aku balik lagi untuk ngebahas intercom yang sebelumnya kami pakai sampai akhirnya kami menemukan wireless intercom yang baru. Inilah intercom yang kami pakai untuk produksi multimedia selama ini. Data video ITC 100. Kita intro dulu. Aku mau ngebahas ITC 100. Sebelumnya aku sudah ngebahas intercom wireless. Mungkin buat teman-teman yang belum nonton videonya bisa ngecek videonya sebelum video ini. Kita sudah beralih ke wireless intercom dari CamTV. Di video itu aku janji bakal ngebahas intercom yang sebelumnya kami pakai. Jadi studio itu sebelum memakai wireless, kita sudah memakai Telebox buatan data video. Buat teman-teman yang belum tahu, ini Telebox keluaran data video. Waktu itu kami komunikasi antara orang yang megang mixer dengan kameramen hanya memakai Telebox. Si operator mixer nggak bisa nge-request gambar apa. Taunya apa yang dikasih oleh kameramen itu yang kami keluarkan ke monitor out. Komunikasinya simple, dari mixer masuk ke Telebox ini TB5, terus masuk ke Telelight-nya. Jadi di atas kameramen, di atas kameranya kameramen ada Telebox ini sebagai informasi kapan gambar dia diambil, kapan dia harus standby, dan kapan gambar dia tidak diambil. Jadi dia masih bisa cari-cari gambar. Seringnya akhirnya si kameramen jajannya cuma di satu objek aja tuh, di gambar yang sama. Si program directornya DP-nya tidak bisa nge-request gambar apapun karena susah berkomunikasi. Kita sempat make HT waktu itu. Waktu make HT seperti biasa komunikasinya akan cukup terganggu untuk tekan tombol. Terus kadang HT itu ada yang bunyi suara feedbacknya. Mungkin yang sering make HT tahu. Si HT kalau misalnya sudah selesai dia akan bunyi kayak noise gitu. Gitu. Itu akhirnya setelah dari TB5 keluar data video, kita upgrade di tahun 2014an gitu, kita beli intercom ITC 100. ITC 100 ini masih terkoneksi juga dengan TB5 tadi. Tapi dengan intercom ITC 100 tadi kita sudah nggak menggunakan HT dan si operator mixer sudah bisa nge-request gambar nih ke kameramen. Jadi kameramennya udah bisa dikasih tahu gambar kamu harus diganti karena si kameramen yang ini sudah mengambil gambar yang sama. Akhirnya output yang dihasilkan juga jadi lebih beragam. Si kameramen nggak cuma jajan di satu lokasi, nggak cuma ngambil drum aja, nggak ngambil vokalis aja. Jadi mereka bisa saling berkomunikasi dan menghasilkan output yang lebih baik. Nah, aku bakal ngebahas apa kelebihan dan kekurangan ITC 100 dibanding dengan wireless intercom buatan si CamTV tadi. Di paket pembelian ITC 100 aku akan ngebahas kita punya ini namanya apa ya? Aku sudah lupa ini. Kayak ada boxnya ITC 100, di sini kodenya ITC 100 SL. Dan ini kita dapat 4 buah. Kalau misalnya kalian beli ITC 100 yang lengkap, kita dapat ini 4 buah. Ya. Sebagai informasi, ITC 100 ini masih menggunakan kabel. Kabelnya itu isinya 5 pin. Jadi dari mixer data video ke ITC 100 menggunakan kabel 5 pin masuk ke portnya si box ini. Oke. Nah, dari box ini si program directornya bisa ngobrol, bisa nge-request gambar apapun. Terus si kameramen juga bisa ngobrol balik atau nge-call si program director yang misalnya dia mau ganti baterai.
sudah rawan nih takutnya gambar dia dimasukkan oleh si program directornya. Jadi dia bisa tekan ini nih, dia bisa tekan tombol call ini dan ini akan ngasih informasi ke si program directornya. Nah mereka bisa ngobrol. Kelebihannya si ITC 100 dibanding wireless intercom tadi, dia bisa ngobrol langsung ke semua kamera. Kelebihannya antara intercom ITC 100 dengan wireless intercom tadi, kalau wireless intercom ngobrolnya ke semua dari program director langsung ke semua kameramen. Jadi kadang kalau lokasinya itu rame agak kurang jelas siapa yang dihubungi. Tapi kalau intercom ITC 100 ini bisa direct ke satu orang. Misalnya dia pengen ngobrol ke kameramen satu, dia bisa tekan tombol 1 untuk ngobrol hanya dengan kameramen satu. Atau kalau misalnya dia mau ngobrol dengan semua, dia bisa tekan all untuk semua. Atau misalnya dia pengen ngobrol dengan kamera 1 dengan 3 saja, dia tinggal tekan tombol 1 sama 3, dia bisa ngobrol langsung dengan kameramen 1 sama 3. Di sini ada beberapa port ya, di sini ada port untuk mic dan headphone tadi. Ini barangnya, sorry ya, ini sudah beberapa tahun soalnya kami pakai, jadi kotaknya juga sudah nggak ada dan memang selama ini kami letak di hardcase. Ini original buatan si Data Video juga, kita barusan memperbaiki yang rusak kemarin. Harganya sekitar $65 satu ini. Tapi ya itu tadi, kalau pakai headphone yang lain dia suka nggak masuk gitu. Nah ini masuk ke sini, oke. Jadi si kameramen bisa dengar dan ngobrol langsung dengan program directornya, oke ya. Ini aku kasih contoh. Set, oke. Jadi kalau misalnya dia pengen ngedengerin ya dengerin aja, dia bakal dihubungin sama program directornya. Kalau misalnya dia pengen ngobrol, dia tekan tombol call ini, si program director bakal dapat notifikasi di sini, akan bunyi gitu. Nah mereka bisa ngobrol secara personal ataupun ke semua. Terus di sini ada tombol, di sini ada port extend ke Telelight. Jadi Telelight TB5 tadi bisa dipakai di sini juga. Ini kabelnya mirip kabel aux yang biasa ada di mobil, tinggal colok di sini dan ini naik ke susah. Oke. Ini naik ke Telelightnya, tinggal colok. Jadi apa yang dikirim mixer, kamera mana yang mau dimasukkan, ini informasinya akan masuk ke sini. Dan talent yang ada di depan bakal tahu kamera mana yang lagi on air. Di sini akan nyala merah, hijau, dan mati. Kalau mati berarti kameramennya bisa kemana aja. Kalau hijau posisi standby, dia akan jadi next output. Kalau merah berarti dia sedang on air. Itu harus dijaga dan hati-hati. Ini jalurnya. Oke. Terus di pembeliannya kalian dapat 4 ya, dapat 4 box ini, 4 headphone dan 4 Telelight. Oke, sekarang kita ke master ITC 100-nya. Oke. Nah, ini dia ITC 100-nya. Sudah lumayan lama. Aku bakal ngebahas port-portnya. Di sini ada tombol powernya. Terus di sini ada mic. Mic bawaannya itu ada seperti apa ya nyebutnya ya, tiang kecil, bisa dipilih antara mic dynamic atau mic condenser. Terus ini ada headphone biasa yang biasa sering kita pakai di PC, atau bisa pakai mic dan headphone dengan tipe yang sama yang dipakai oleh si kameramen tadi. Nah di sini ada tombol untuk si program director ngobrol dengan si kameramennya. Kalau all dihidupkan, dia akan ngobrol ke semua. Oke, tapi kalau misalnya satu yang dia tekan, dia akan ngobrol dengan si kameramen satu aja. Atau misalnya dia ngobrol dengan 1 dan 3. Jadi dia ngobrol dengan 2 orang ini. Ini kelebihan yang nggak ada di wireless intercomnya yang saya pakai. Kalau misalnya dia pengen ngobrol sampai semua, ya tekan all aja. Atau dengan beberapa orang, dia tinggal pilih. Oke. Di sini ada 8 kamera person memang.
ITC 100 ini berfungsi untuk sampai 8 orang kameramen. Terus ini buat nge-mute semua, biar kalau misalnya mereka ngobrol nggak berisik. Karena antar kameramen pun bisa ngobrol sebenarnya, tapi bisa kita matikan. Jadi mereka lebih fokus dan kita bisa ngasih info gambar mana yang harus diambil, bisa menugaskan si camera person apa yang mesti diambil, apa yang sudah diambil oleh temannya, jadi nggak tumpang tindih gambarnya. Karena kebiasaan kameramen itu kalau sedang acara konser misalnya, vokalis lagi nyanyi, semua pengen ngambil vokalis gitu, sampai lupa ada musisi lain yang harus diambil. Jadinya si program director nggak punya banyak pilihan untuk memasukkan gambarnya ke output monitor. Jadi kameramen harus dengerin program directornya ketika diinstruksikan ambil pemain gitar atau ambil pemain drum, mereka akan langsung paham, oh karena sudah ada orang lain yang ngambil gambar yang lain gitu. Oke, di sini terus ada volumenya, master volume untuk memperbesar. Ya, di sini ada master volume untuk memperbesar dan memperkecil suara komunikasi. Terus di sini ada speaker. Cuman biasanya kita nggak pakai karena akan sangat berisik di lokasi acara di FOH. Terus di sini ada port buat lampu. Portnya XLR, terus lampu LED. Kecil saja hanya untuk memperjelas. Tapi sebenarnya ini juga nggak berfungsi sih di kami, karena ini semua sudah ada lampunya sendiri-sendiri. Mungkin berfungsi untuk mixer-mixer yang tidak ada lampunya. BTW ini hanya berfungsi di mixer data video ya. Untuk mixer tipe lain harus ada konverternya. Terus ini bagian belakangnya, seperti informasi di depan tadi, ini bisa sampai digunakan oleh 8 kameramen. Oke, ada port A dengan port B-nya. Port A dan port B. Jadi di sini ada khusus 4 orang, di sini 4 orang. Kenapa dipisahin? Karena mixer-mixer data video yang besar itu akan ngebagi input tele-like-nya jadi 2 port begini. Ini tele-like A, berarti kalian masuknya di port yang A semua. Kalau misalnya tele-like-nya masuk ke input B, pasang di input B. Oke. Terus di sini ada port buat adaptornya 12 volt, dan seperti biasa data video sangat menjaga keamanan kelistrikannya. Dia juga menyediakan ground. Ini kalian tinggal pasang groundnya. Terus satu lagi juga si adaptor tadi sudah ada dratnya di sini, jadi nggak gampang terlepas. Oke. Jadi seberapa penting komunikasi antara program director dan kameramen? Ya aku rasa sangat penting dan wajib buat teman-teman yang bekerja di bidang multimedia dan multicam. Jadi seberapa penting komunikasi antara program director dan kameramen? Ya penting banget. Apalagi apa Dam? Dalam sebuah hubungan kerja, walaupun kadang program director suka maki-maki, seperti yang di studio ini, tapi itu juga demi kelancaran acara sebenarnya. Karena kadang seperti yang aku bilang tadi, si kameramen kalau dapat gambar yang bagus misalnya di pemain gitar, dia suka lupa ngambil gambar yang lain. Buat teman-teman sebagai informasi juga, ini sepertinya akan kita jual. Nanti link penjualan kita akan taruh di deskripsi. Oke, mungkin segitu aja. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.